mengucap syukur, mari masing-masing berkata, amin, dan berikan tepuk tangan sukacita bagi Tuhan. Ya, silakan duduk, shalom. Hujan masih ada, ya, tapi puji Tuhan saudara tidak terhalang oleh hujan bagi saudara yang hadir, tapi nampaknya banyak yang terhalang oleh karena hujan. Saudara kasih Tuhan bahwa kita sedang memasuki bulan yang keempat, ya, rasa syukur 3 bulan berjalan, Tuhan yang sudah menyertai memberkati. Namun bukan berarti kita sudah harus berhenti untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan ke depannya. Kalau kita mau jujur, apapun yang kita ketahui, apapun yang sudah kita lakukan dalam hidup, bahkan dalam kebenaran pun belum menyempurnakan hidup kita. Untuk itulah firman Tuhan selalu disediakan setiap hari untuk kita. Karena firman yang saya bagikan, khususnya bagi saya, karena saya hamba Tuhan yang dipercaya untuk menggembalakan, pastikan firman yang saya bagikan adalah firman penggembalaan. Ya, jadi biasanya itu serial, terus-menerus berkaitan dari sebelumnya dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa pernah sudah saya sampaikan untuk menghadapi derasnya arus dunia yang mampu akan menyeret saudara dan saya keluar lagi, ya, memasuki kehidupan yang lama, maka harus ada keputusan, antisipasi jelas dari kehidupan kita. Antara yang paling dekat adalah sudah saya sampaikan tentang sungguh hati. Dan dalam buletin bulan April ditulis kembali tentang khotbah yang saya sudah sampaikan sebelumnya tentang kesungguhan hati. Kisah ini sebenarnya memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dengan sangat serius akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Sehingga bayangkan saja yang kita terima bukan kekuatan dari manusia, tapi kekuatan dari Allah sendiri. Lalu kita akan berani berkata, hai maut, ya mana sangatmu. Tantangan persoalan yang seberat apapun, apabila kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan, kita akan dipastikan mampu melewati semuanya itu. Amin. Tapi ternyata memang Tuhan akan memberikan hanya kepada mereka yang bersungguh hati. Firman-Nya berkata dengan jelas dalam 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Ya, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan. Nah, secara ringkas saya ingatkan kembali karena ini lanjutan dari apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita supaya melengkapi, membuat kita semakin utuh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk mengantisipasi menghadapi derasnya arus dunia. Sehingga kita seperti pohon yang berakar kuat ke dalam. Mau sebesar apapun banjir yang datang, pohon itu akan tetap tegak berdiri. Amin. Ya, ini hal yang sangat penting menghadapi situasi zaman yang terus berubah. Bahkan perubahannya itu melebihi dari apa yang bisa kita prediksi. Itu luar biasa yang tidak bisa kita tahan. Ya, karena itu memang sudah nubuatan daripada Alkitab tentang perubahan zaman yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ya, maka untuk membuktikan bahwa saya bersungguh hati terhadap Dia, yang pertama adalah bahwa Raja Asa, saudara dan saya melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ini hal yang pertama yang menandai bahwa saudara dan saya bersungguh hati mengiring Tuhan, bersungguh hati terhadap Dia. Ora main-main, sungguh-sungguh. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tidak kompromi, saudara memberikan pernyataan hanya ada satu nama di bawah kolong langit yang daripadanya kita beroleh keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah yang lain, tidak ada ilah yang lain yang patut disembah. Hanya Tuhan Sang Khalik. Maka Asa membongkar semua patung-patung berhala. Tempat pedupaan-pedupaan, bukit-bukit pengorbanan dibongkar. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, Asa tidak tinggal diam. Asa juga punya keyakinan penuh
bahwa hanya seperti saudara dan saya sekarang menyatakan bahwa hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat datang dan masuk ke surga tanpa Yesus, tidak mungkin. Hanya Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Maka yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti berikut bahwa kita bersungguh hati terhadap Dia, kita tidak tinggal diam. Kita juga menyuarakan, kita juga memberitakan kepada orang lain. Kita tidak pasif, kita menjadi orang-orang yang proaktif. Mendorong orang lain untuk mencari Tuhan. Ayo, mau ada pastor teaching, ayo eling lo ya, Jumat sore ini pastor teaching, ayo berangkat. Mengingatkan. Soal orang yang sudah ajak tidak ikut, akhirnya itu bukan masalah saudara. Itu masalahnya dia dengan Tuhan. Ya, tapi saudara dibenarkan oleh Tuhan. Membuktikan bahwa saudara bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Tidak mendua hati, tidak membiarkan orang lain salah jalan. Ya, kita sedang ikut membangun kesatuan iman. Luar biasa, membangun tubuh Kristus sehingga kita pun mendorong orang lain cari Tuhan. Yang berikutnya saudaraku yang sudah bisa baca nanti kembali untuk mengingatkan khotbah yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa saudara dan saya juga harus melakukan apa yang sudah diajarkan Alkitab ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Bukti bahwa saudara dan saya bersungguh hati terhadap Dia, percaya pada kuasanya, kuasa yang tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan sanggup melakukan menggenapi semua rancangannya. Tidak ada rancangannya yang gagal. Ya, Ayub 42 ayat yang kedua. Sudah enggak susah Tuhan, maka saudara harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Andalkan Tuhan. Jangan menyelesaikan hutangmu dengan menggali hutang, menggali lubang. Ada cara yang Tuhan sediakan. Amin. Berikutnya saudaraku yang kasih Tuhan, butuh kerendahan hati. Asa ketika sudah berjalan sukses dalam pemerintahan, ya selama itu keadaan aman, bisa membangun di sana bangun karena aman, bagus. Dia boleh dikatakan sebagai raja yang berhasil ketika itu. Tapi tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan namanya Asaria yang dihinggapi roh Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi Asa dan Yehuda. Asa mau mendengar itu dan meneguhkan hatinya, ya. Dan mulai melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan Asaria. Kerendahan hati perlu. Sehebat saudara apapun, sehebat apapun profesi, sehebat apapun melalui jabatan yang sudah pegang saat ini, pelayanan yang sudah saat ini sudah lakukan, tetaplah rendah hati. Amin. Untuk yang ketujuh ini asa gagal. Ya. Depannya di sini saya baca tidak tertulis itu, saya sendiri mungkin yang lupa, ya, yaitu belum sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 91:14 dikatakan bahwa di sana sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat ini powerful. Amin. Di situ asa gagal untuk yang poin ketujuh. Tidak melekat pada Tuhan. Apa buktinya? Ketika di tahun ke-36, dia mendapat serangan dari utara, dari Raja Israel bernama Baesa. Tidak mengandalkan Tuhan. Padahal sebelumnya ada serangan dari Ethiopia dengan 1.000.000 serdadu. Dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Tapi ketika mendapat serangan dari utara, saudaranya sendiri, ya, dia tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan Raja Aram bernama Ben-Hadad. Dikeluarkannya emas dan perak, diberikannya kepada Raja Ben-Hadad, supaya Raja Aram Ben-Hadad itu berpihak kepadanya. Ini kesalahan fatal. Datanglah pelihat yang hamba Tuhan, namanya Hanani, memperingatkan yang namanya Raja Asa ini. Ya seperti yang diucapkan. Nah, mungkin ditayangkan, bisa jadi ditayangkan 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-8 dan 9 yang saya
sampaikan tentang kesungguhan hati itu, di situ diperingatkan, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Diperingatkan kali ini bukan diterima tapi marah. Ditangkap itu Hanani. Dimasukkan penjara. Ya gagal ya. Maka pembelajaran bagi saudara dan saya yang namanya sungguh hati. Tanda-tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lengkapi. Saudara akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan menolong saudara dalam segala perkara. Apakah sudah cukup? Ternyata belum juga. Ya, lanjutan khotbah saya di doa puasa kemarin tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ya untuk belajar dari imannya Abraham. Ya. Nah, malam ini saya akan khotbahkan lanjutannya yaitu tentang realita kehidupan. Kita buka dulu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 3 sampai 5. Firman Tuhan dibaca bersama. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Ya, izin, minta izin. Di on oke. Ya, oke, makasih. Saudara kasih Tuhan, firman ini hendak mengingatkan kepada kita, sesungguhnya kita itu yang disebut orang percaya, disebut sebagai warga kerajaan surga, tapi masih hidup di dunia. Kita ini adalah diaspora warga kerajaan surga yang tinggal di dunia. Amin. Ya, itu realita. Maka realita yang saya maksudkan sebagai tema khotbah sore hari ini adalah bahwa kita yang adalah warga kerajaan surga, kita adalah orang percaya, tapi kita realitanya masih menghadapi realita duniawi. Kita butuh makan, kita butuh minum, butuh pakaian, punya keinginan ini, keinginan itu, punya pikiran ini, pikiran itu, punya perasaan ini, perasaan itu. Kita butuh rumah, kita butuh sewa rumah, kita butuh mobil, butuh kendaraan, butuh semuanya. Kita harus bekerja, kita harus berbisnis dan sebagainya. Itu realita dunia. Bahkan saya tambahkan realita dunia atau duniawi lainnya adalah kenyataannya kita warga kerajaan surga tapi ada sakit penyakit. Itu realita. Tapi realita dunia. Realita duniawi. Bahkan saya tambahkan ternyata kita yang sudah adalah kumpulan orang yang ditebus oleh Tuhan. Dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dikhususkan, ditempatkan sebagai orang-orang kudus Allah. Ternyata di dalam gereja, jangankan di luar sana. Di dalam gereja pun realita duniawi masih ada. Yaitu masih muncul perselisihan dan iri hati. Realita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara menuruti cara dunia? Firman Tuhan sudah mengajarkan memang kami masih hidup di dunia, tapi dalam perjuangan kami tidak berjuang secara duniawi, tetapi berjuang dengan perlengkapan senjata Allah. Realita duniawi. Jangankan yang disebut iri hati perselisihan itu bukan hanya di Senayan, bukan hanya di kantor-kantor di luar sana. Di dalam gereja masih ada iri hati dan perselisihan. Paulus pernah memberikan teguran keras kepada jemaat Korintus. Bukankah kamu masih orang-orang duniawi? Sebab di antara kamu masih ada perselisihan dan iri hati.
Itu teguran keras. Karena ternyata bisa jadi itu terjadi pada diri kita. Kita bangga-bangga menyebut diri kita Kristen. Kita bangga-bangga menyebut diri kita pejabat gereja, pendeta muda, pendeta pembantu, atau pendeta pratama. Nanti tahun depan akan diganti. Istilahnya bukan lagi pendeta pembantu. Ya. Lalu pendeta muda akan diganti dengan pendeta madya. Ya. Supaya lebih terhormat gitu ya. Mosok pembantu. Pendeta kok pembantu. Ya, pendeta muda, tapi ono sing wis umur swita. Ya, maka sebutannya sekarang mengacu pada jabatannya, pada tugasnya disebutkan pendeta madya. Nah, Pak Sudi termasuk panitia ad hoc perubahan tata gereja itu sudah selesai seminggu lalu, luar biasa. Nah, saudara, kita bangga-bangga menyebut diri saya orang Kristen, saya rajin ibadah, saya rajin pelayanan, saya pendeta. Tapi realitanya dia menghadapi masalah, dia hadapi dengan respon dan reaksi dengan cara dunia. Tidak menjadi kesaksian. Setelah serentetan bukti-bukti kita menghadapi realita duniawi dengan butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, butuh macam-macam. Ditambah dengan sakit penyakit, ditambah dengan iri hati dan perselisihan. Tidak bisa kita hindari itu. Tapi saya ingin bagikan, teguhkan kepada setiap saudara bahwa saudara sesungguhnya adalah memiliki realita yang kedua, yaitu realita rohani. Buka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya mulai dari sana. Menyadarkan kepada diri saudara dan saya bahwa saya dan saudara punya realita rohani. Kenyataannya, ya, kenyataannya seperti itu. Ya. 1, 2, 3 dibaca bersama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak dikatakan sesungguhnya yang baru akan datang, tapi sudah datang. Ciptaan baru, kita yang tinggal dalam Kristus, kita yang mengaku diri kita orang Kristen, orang percaya, disebutkan sebagai orang yang disebutkan sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini patut disadari. Supaya kita tidak salah respon, tidak salah reaksi, tidak salah dengan antisipasi. Menghadapi realita dunia, butuh pekerjaan, butuh menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Katakanlah butuh menyelesaikan utang, kalau punya utang ya harus dibayar. Tapi tidak dengan cara dunia, dengan tutup lubang gali lubang. Nanti lubangnya tambah banyak. Ya. Sadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ketika kita menyadari kita ciptaan baru, saya ibaratkan saya memakai jubah lama. Tapi ketika saya sudah dalam Kristus, saya ternyata sebenarnya yang lama harus dibuang. Karena yang baru sudah datang. Amin. Ini yang harus kita pertaruhkan. Lalu ada mungkin yang masih takut-takut. Bagaimana Pak memastikan saya dapat yang baru? Kalau ternyata belum juga saya lihat. Luar biasa. Saya bangga kepada Tuhan kita, ini luar biasa. Saya ambil contoh saja sekarang. Karena Tuhan Allah itu sebenarnya Tuhan yang sanggup mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saya berani lepaskan baju saya yang lama, ketika saya pejamkan mata dan melek lagi, ternyata saya sudah pakai baju yang baru. Itu Tuhan kita. Contoh saja yang dialami oleh Abraham. Ketika dia satu saat menerima perintah dari Tuhan, Kejadian 22. Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu yang tunggal yang kau kasih itu. Persembahkanlah dia di satu gunung yang akan tunjukkan kepadamu. Dia tidak bantah. Itu iman Abraham. Lalu besok paginya dibawa si anak ini. Berserta dengan bujangnya, bawa kayu dan sebagainya. Di tengah jalan anaknya bahkan tanya, Bapak atau Daddy, mana domba sembelihannya? Tuhan menyediakan. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan diperintahkan Tuhan kepadanya adalah si Ishak itu yang mesti diikat kaki dan tangannya untuk disembelih.
Ketika sudah tersusun semua kayu-kayu bakar itu, diletakkannya si Ishak itu di atas kayu, diikat tangan kakinya, dan tangan sudah pegang pisau untuk siap menyembelih anaknya. Lalu datanglah firman Tuhan, stop. Jangan kau lakukan Abraham. Untung Abraham kerungu. Nek gak kerungu disembelih. Kita banyak ya dengar, dapat perintah Tuhan untuk kebaikan tapi pura-pura tidak dengar, ya sudah. Stop. Dan ternyata begitu di stop, dia tidak jadi sembelih, lalu dia noleh ke belakang. Ada domba sembelian yang sudah disediakan. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Itulah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus selamanya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba kita pahami. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Jangan takut. Jadi bagaimana kita menghadapi realita duniawi, butuh makan, butuh pekerjaan, butuh ini, ingat, cara yang harus engkau jalani, bukan cara yang lama, tapi cara yang baru. Itu yang Tuhan mau. Menjalani kehidupan dengan dua realita. Sudah pilih, mau realita duniawi atau realita rohani. Tapi firman Tuhan, Pak Sudi juga memberikan peneguhan buat saudara, jangan lakukan dengan cara lama. Lakukanlah itu dengan cara yang baru. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Selanjutnya saudaraku, saya bawa saudara untuk lebih meneguhkan lagi. Ternyata kita ini bukan sekedar hanya orang yang tinggal dalam Kristus, pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ternyata kita sudah tinggal dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Tetapi apa penyebutannya sebagai ciptaan baru? Buka di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Ternyata kita ini semua orang-orang yang berhak untuk menerima janji Allah. Berhak untuk menerima janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dibaca dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Katakan amin. Oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang akan minggu depan kita peringati bersama itu. Maka itu membuka pintu berkat. Yang bukan hanya bagi bangsa Israel. Tetapi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Termasuk untuk saudara yang ada di kota Malang ini. Termasuk saudara yang ada dalam ruangan ini. Saudara berhak menerima berkat dari Allah. Berkat untuk Abraham. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sudah mengetahui realita rohani. Tapi kita masih begegek dengan cara lama. Kita masih jalani hidup dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Aduh. Eman-eman dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak menghargai karya salib itu. Tapi kalau saudara menghargai itu artinya saudara sudah menyikapi, memandang, menilai kehidupan dengan cara yang baru. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan lebih jauh lagi saya kalau bawa lompat dari Galatia 14 ke ayat yang ke-29, langsung 29 saya. Kita baca bersama nih, 29, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Katakan amin. Kita ternyata bukan hanya tinggal, kita bukan sekedar saja anak, kita bukan saja penyebutan katakanlah kawan sekerja Allah. Kita apa dan penyebutan sebanyak mungkin silakan, tapi dikatakan milik Kristus. Maka itu jangan kau hidupi kehidupanmu merasa bahwa hidupmu adalah milikmu. Silakan Tuhan mau bentuk, silakan Tuhan mau pakai, silakan Tuhan mau jadikan apa kita, silakan karena Dia yang punya. Kalau saudara masih menganggap bahwa hidupmu adalah milikmu, saudara hanya berangan-angan untuk terima berkat Abraham. Saudara tidak akan pernah menerima itu. Relakan semuanya untuk Tuhan. Roma 12 memberikan peneguhan. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan.
Kamu adalah, maaf belum terus, oke, makasih ya. Kembalikan pada Galatia 9. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Maka disebutkan keturunan Abraham. Yang diambil keturunan, meneguhkan saudara keturunan, saudara tidak perlu sibuk untuk membuat silsilah. Pak, bapak itu anaknya siapa? Anaknya ini. Singo di Mejo. Itu eyangku Pak, iya. Lah bapak eyangku siapa Pak? Terus diurut. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara tidak akan nemukan itu. Yang penting sekarang disebut keturunan Abraham. Saudara harus menghidupi hidup saudara dengan imannya Abraham. Ayo yang mengerti berikan tepuk tangan. Dengan sikap hidup sama sebagaimana Abraham menjalani hidup. Maka untuk itu sebenarnya saya harus ingatkan, karena saya tahu sebagian sudah nggak datang pada hari Sabtu kemarin, maka saya di sana saya sampaikan tentang iman Abraham. Coba dibuka Roma pasal 4. Ya, Roma pasal 4. Kita baca cepat saja mulai ayat yang ke-4 boleh ya. Kalau ada orang bekerja, ini imannya Abraham ya. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi itu sebagai haknya. 5. Tetapi ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kerja dapat upah, itu hak bukan hadiah. Tapi sudah tidak bekerja, tapi dapat. Itu karena apa? Iman. Itu karena apa? Kasih karunia oleh imanmu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Lanjut yang ke-6. Seperti Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ini juga masuk pengertian iman Abraham. Ya, 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Perlu bagi saudara yang mengiring Tuhan hari ini, saudara menghargai karya salib Kristus, berani datang ke gereja, berani tampil di depan umum, berani ini, berani itu, dengan tidak menyimpan rasa bersalah, bukan karena hebatmu, bukan karena perkasamu, tapi karena oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Aku yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah tergantung di atas kayu salib, dosa-dosaku, pelanggaranku, kesalahanku sudah diampuni oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Jadi bukan oleh karena perbuatanmu, bukan karena saudara puasa 365 hari. Setahun poso terus. Bukan, tapi anugerah. Dosamu diampuni, Chris. Nah, Chris belum jawab amin. Sebelah yang ngomong amin. Ya, lanjut 9, cepat. 9. Adalah ucapan bahagia jika berlaku bagi orang bersunat. Ini antara bersunat dan bersunat, tetapi ternyata siapa yang percaya kepada setiap janji Allah, percaya kepada rancangan Allah dan berkata amin, maka saudara pun diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Itu iman. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, coba langsung pada yang ke-14, 14, 15, 16. Roma 4. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Ya, karena Taurat itu perbuatan. Sementara perjanjian baru kasih karunia. Kasih karunia apa? Percaya. Maka barang siapa yang percaya, engkau mendapatkan. Ya, 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak juga ada pelanggaran. 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan apa? Kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Amin. Luar biasa. Ya, kembalikan pada bacaan dalam Galatia 3 ayat 29 tadi. Ya, jikalau kamu milik Allah, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah.
Kalau saudara sudah ngerti realita rohani ini, berhak menerima janji Allah, ada apa gopo-gopo? Pasti Tuhan akan genapi janji itu. Asalkan engkau sungguh jalani hidupmu dengan iman. Dan imannya iman Abraham. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ambil sekilas, seperti apa sih iman Abraham? Iman Abraham yang paling menonjol pertama adalah taat. Ketika firman datang itu kepada Abraham, Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan rumah sanak saudaramu, menuju ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tanya apa-apa, dia taat melakukannya. Tidak tanya, bos, mau negeri mana bos? Yang jelas dong perintahnya. Berdalih, berdalih, berdalih. Itu namanya bukan iman Abraham. Percaya tapi tidak percaya. Percaya kepada Kristus tapi tidak punya iman. Yang berdalih. Tapi iman dari Abraham. Lalu, coba cepat lompat ke Kejadian 12 ayat 4. Lalu, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Amin. Taat melakukan. Tanpa nanya berapa lama perjalanan ke sana Tuhan. Lalu di tengah jalan nanti saya makan apa enggak? Tuhan menyertai apa enggak? Enggak nanya. Berangkat aja dah. Itu iman Abraham. Jadi kalau saudara didapati oleh Tuhan yang sebagai pengikut Kristus tinggal dalam Kristus, saudara juga adalah orang-orang yang taat. Saudara sedang mengerjakan hidupmu memakai iman Abraham. Pasti engkau berhak, pasti engkau menerima janji-janji Allah. Lebih jauh saya tambahkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika saudara itu adalah orang yang taat, maka ketaatanmu pun akan menginspirasi orang lain. Dengar baik-baik nih. Ya, di situ dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Melok aku melok. Saudara taat datang ke gereja, orang lain pun taat datang ke gereja. Saudara datang dalam fellowship bulanan, orang lain pun taat datang ke fellowship. Amin. Itu yang saya sampaikan juga harapan saya kepada para hamba Tuhan. Sabtu pertama teko. Kenapa? Hamba Tuhan itu adalah batu-batu yang hidup. Yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan tidak tinggal pada bangunan yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi Tuhan hanya tinggal dalam bangunan yang dibangun oleh tangannya sendiri. Batu yang hidup. Pak Sutadi semua satu-satu datang. Butuh katakan 12 orang. Ya sudah cukup 12 orang. Tapi memang 12 orang katakanlah penatua ataupun hamba Tuhan di gereja itu. Dikumpul, set, dibangun semuanya. Itu rumah rohani. Di situ Tuhan hadir. Amin. Jadi ketaatanmu akan menginspirasi orang lain. Lot ikut, gak disuruh ikut. Luar biasa. Nulari. Amin. Ya, jadi coba itu dibangun. Itu iman Abraham. Bisa membawa orang lain. Datang, ikut. Luar biasa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, lebih jauh lagi iman Abraham itu seperti ini. Ketika dia mendapatkan janji untuk menjadi bangsa yang besar dan olehnya dan keturunannya akan memberkati kaum di muka bumi, dia percaya itu. Ketika realitanya, realita duniawinya, dia pun mendapat janji, mendapatkan anak dari anak kandungnya sendiri untuk menjadi pewaris, dia pun percaya. Sekalipun pada saat itu realita duniawinya, dia sudah umur 100 tahun. Istrinya pun sudah tertutup rahimnya. Mana mungkin? Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan dalam khotbah saya hari Sabtu kemarin, dalam soal ini imannya tidak menjadi lemah. Tapi justru oleh imannya dia semakin kuat dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Akhirnya yang namanya Sarah itu mengandung. Kemarin kebablasan saya ngomong apa? Nah, eling, berarti hadir. Hadir kemarin Sabtu.
Karena saya kebablasan ngomong coro Malang. Ternyata Sarah meteng. Tidak ada sesuatu. Realita duniawi tidak mungkin. Realita duniawi sudah tidak mungkin punya mobil. Realita duniawi sudah tidak mungkin bisa beli rumah. Realita sudah tidak mungkin bisa bayar utangmu. Tidak mungkin. Tapi sekali lagi, saudara tinggal di dalam diri Allah. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang sanggup mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada. Amin. Itu realita rohani. Jadi kalau sudah ngerti ini, kenapa gopo? Kenapa saudara masih neranyak sana, neranyak sini, nobrok sana, nobrok sini? Karena realitanya apa? Padahal kita sudah dengar firman Tuhan, cukupkanlah dari semuanya apa yang kamu terima. Tapi pengen ini, kepikiran ini, perasaan ini, ada keinginan jiwa, pikiran, keinginan, perasaannya diumbar, kepingin ini. Jadi pengeluarannya melebihi daripada pendapatannya. Disebutkan oleh peribahasa, besar pasak daripada tiang. Ambrol, bro, and sis. Ya, tapi kalau sudah terjadi, jangan selesaikan dengan cara dunia. Jangan. Berharaplah kepada Tuhan. Dia Tuhan pembuat mujizat. Amin. Perintahnya kepada si istri Nabi itu apa? Tidak masuk akal. No? Kamu punya utang? Iya. Suamiku Nabi. Nah terus gimana nih cara menyelesaikan utang? Ayo gini aja. Kamu kembali ke rumah. Doa dalam kunci kamar. Sediakan kaleng sebanyak mungkin. Ada hubungannya enggak bayar utang baik kaleng? Tidak ada. Tapi taat. Ketaatan itulah yang mengundang kuasa Allah. Amin. Disediakan sebanyak mungkin. Terus diisi terus. Dari sediaan yang ada pada buli-buli minyak si janda. Tidak habis-habis. Setelah penuh semua kaleng yang ada, jual. Tapi ada petunjuk. Uangnya nomor 1, bayaran utangmu. Ternyata orang yang sudah dapat bantuan untuk bayar utang, malah ditukar sepeda motor. Belikan HP baru. Kepriben. Ya, saya menghadapi sendiri orang-orang seperti itu. Bukan non jauh di sana, bukan di Surabaya, di Malang. Ya, untuk menyelesaikan masalah studi anaknya, ya sudah. Kadang-kadang diem-diem, tolong tengok, tak tahu nengene sekolah di sana. Melusuri, sekian Pak. Ya sudah, kayak jelek. Sekian bulan lagi, ada surat lagi. Tidak bisa ngambil raport. Kenapa? Masih banyak utangnya untuk uang SPP-nya. Loh, tidak demben kayak ternyata duduk orang HP. Siapa ini? Orang Kristen. Siapa ini? Hamba Tuhan. Artinya apa? Dia menghadapi realita duniawi diselesaikan dengan cara duniawi. Cara duniawi yang dimaksud rumusnya di situ, rumus bidek. Tapi kalau saudara sadar saya punya realita rohani, ternyata Tuhan saya adalah milik Kristus, saya punya hak untuk menerima janji Allah. Yaitu ketika saya jalani hidup saya dengan iman Abraham. Luar biasa, saudara tidak akan khawatir, tidak akan cemas, tidak akan gelisah, tidak akan takut. Saudara akan menjalani kehidupan dengan damai sejahtera, mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Roma 8 ayat 17 kita tengok sebentar. Menggenapkan, membulatkan keberadaan realita rohani kita. Di situ dikatakan, dibaca bersama, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Bukan sekedar berhak menerima janji Allah, ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya. Nah ini ada syarat lagi. Menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Untuk kemuliaan Kristus. Ya, yaitu jika kita menerima, jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Tidak menolak penderitaan tapi tidak golek molo. Kalau toh sudah ada penderitaan, ada sengsara, ada masalah, jalani, hadapi, jangan sendiri. Andalkan Tuhan.
jalani, hadapi persoalanmu, sengsaramu, penderitaanmu bersama dengan Kristus, engkau akan beroleh kekuatan baru. Maka akhirnya kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Artinya ketika sudah dipermuliakan, dapat plakat, dapat surat piagam penghargaan, dapat jubah apa dan sebagainya. Oh, banyak sekali di foto, cepret. Aku kok. Tapi yang dimaksud dipermuliakan bersama dengan Dia, itu bukan aku. Tapi semua itu karena Tuhan Yesus. Amin. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yesaya 43 ayat 21. Dalam segala perkara saudara berkesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melalui persoalanmu, melalui penderitaanmu, melalui kesengsaraanmu. Kalau engkau jalani semua itu bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati, menolong saudara, dipermuliakanlah saudara bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Untuk supaya jelas saja, kalau foto sendiri, ya saudara ganteng foto sendiri. Bandingkan, saudara ganteng foto sama Pak Presiden RI. Lebih berharga mana fotonya? Sing dewean apa sing bersama Presiden? Bersama dengan Kristus. Amin. Ini yang coba kita ngerti. Kalau kita ngerti realita rohani, saya percaya saudara tidak akan tertekan. Saudara tidak akan khawatir lagi jalan hidup. Pasti Tuhan menolong saya. Amin. Ya, selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, kita melompat. Kalau sudah mengerti milik Kristus, menjadi ahli waris dan pasti menerima janji-janji Allah. Apa bagian yang harus kita kerjakan? Ini ayat terakhir, 2 Korintus 7 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 7 ayat 1, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Boleh katakan amin? Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi ini yang kita kerjakan, jagai keberadaanmu supaya saudara disebutkan berhak terima janji Allah itu digenapi. Kenapa? Kedapatan saudara menyucikan diri. Tapi jangan sampai kedapatan sudah Yesus mengatakan, "Kat, sini." Itu. Berkatan itu ya. Oke. Iya, siap bos, berkati set. Begitu berkat sudah turun datang set, ternyata saudara mencemarkan hidupmu sendiri. Langsung menggok nang tonggone, cut. Untung-untung tidak ditarik ke atas. Ya, karena itu akan berlaku. Karena pengkhotbah juga pernah bicara toh. Bahwa orang-orang berdosa itu akan disuruh mencari ini, mencari itu. Tapi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia akan memilikinya. Amin. Wow. Saya yang kasih Tuhan, mari. Kalau saudara sekarang dikatakan, begini contoh yang saya tutup dengan contoh begini. Pak Sudi lapar ya? Oh, enggak lapar. Enggak apa. Sampai sih tahan 2 jam lagi. Oke, ya. Oke, ya. Mulai masuk angin. Kita terima sajalah realita duniawi. Pak sakit ya? Iya. Oh, tapi kok Pak tetap pelayan? Enggak apa-apa. Saya sakit, tapi saya percaya. Ketika saya lakukan tugas saya akan disembuhkan Tuhan. Ketika saya tadi pagi 6.30 turun dari mobil, mingkrak, karena kaki ini kaku luar biasa, seperti tidak bisa digerakkan. Pelan-pelan saya turun. Saya lupa ini asr yang di jam 30 yang paling, Pak sakit ya? Saya tidak mengatakan, enggak apa-apa. Tapi saya jawab, iya. Apa pakai kursi Pak nanti? Enggak perlu. Ya pelan-pelan, oh iya pelan-pelan. Ya. Lama-lama ya sudah biasa, enggak masalah. Amin. Saya tidak ditakoni luwe, ya kondo luwe.
takut sakit, sakit. Tapi respon kita, cara kita menghadapinya harus dengan cara rohani. Saudara pengen punya mobil, saudaraku. Boleh enggak punya mobil? Keinginan punya mobil, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan dengan cara duniawi. Ada cara duniawi dicampur, dikombinasi dengan cara rohani. Sebelah itu loh Tuhan, bukan orang percaya, tapi mobilnya baru. Lah aku ini kan orang percaya, rajin ibadah, rajin pelayanan. Kok juga belum engkau berkati Tuhan? Maka punya ide saudaraku. Begitu tahu mobil tetangga sebelah sudah dicuci, orangnya masuk ke dalam. So keluar, dipegang itu mobil. Dalam nama Yesus punya aku ini. Iki lha opo? Ono baju baru tonggo saudara, teman saudara, ya disalami. Masa kagum dengan baju barunya itu. Ya dicaplek baju ini, tapi tidak ngomong langsung milikku, enggak. Dalam hati no, dalam nama Yesus baju ini jadi milikku. Tapi ada juga loh hamba Tuhan yang gitu. Saya pernah menemui, saya dengar sendiri, telinga saya melihat. Dia datangi pada seorang. Saya kemarin dapat pesan dari Tuhan. Saya akan ke Amerika dan Anda yang menyediakan tiket buat saya. Loh, iki pemaksaan. Aku denger dewek itu. Loh, waktu itu saya masih baru kenal Tuhan. Apa carane ngono ya? Untungnya aku gak ngelakoni. Ada lagi. Loh, ada yang kedua yaitu jas bagus, lalu mendekat. Kalau lihat tingginya sama ya dengan saya. Iya, kenapa? Ya jas ini kalau saya pakai pasti bagus ini, cocok sama saya. Ada tas ibu-ibu bagus juga. Ih bagusnya, ini cocok loh buat saya. Oh no mana rek. Nggak pernah diajarkan di Alkitab, nggak ada gitu itu. Iya, apa? Kok sudah nggak ada? Memang nggak ada. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Kita dapat rahasia kerajaan surga sore hari ini. Saya percaya mulai besok saudara akan menerima janji-janji Allah. Amin. Saudara tidak akan jalan hidup dengan gusar, khawatir dan takut. Saudara akan jalan hidup dengan benar. Tinggal tetap dalam kebenaran. Engkau berhak menerima janji Allah. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Ayo yang percaya boleh tepuk tangan yang mulia buat Tuhan.